Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazma Zahidah dengan NIM 222111061. Saya mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mereview artikel jurnal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bantuan Hukum. Baik, langsung saja di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Penyuluhan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. Nah, yang ditulis olehlah Ode Adnan, Rasmala Dewi, Safrin Salam, dan yang terakhir adalah Muhammad Sutrismansyah. Dengan nama jurnal yaitu Journal of Human and Education, volume 4, nomor 1, tahun 2024. Langsung saja ke bagian latar belakang dari penelitian ini. Bertujuan untuk menegaskan bahwa akses hukum adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, namun masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Nah, untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 guna memastikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, kurangnya informasi tersebut menghambat implementasinya. Oleh karena itu, pemerintah, praktisi hukum, serta akademisi memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi terkait bantuan hukum melalui penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat yang lebih memahami hak-hak mereka dalam memperoleh perlindungan, bantuan hukum, dan keadilan. Dan yang selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini, yaitu langsung kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat dengan menyampaikan informasi terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan materi lainnya yang berhubungan dengan penerapan aturan hukum. Dan langsung saja isi pembahasan dari artikel jurnal ini memiliki 3 poin. Yang pertama itu ada akses hukum dan keadilan bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu. Nah, akses terhadap hukum itu merupakan suatu hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara sesuai dengan prinsip equality before the law, di mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu tentang bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mampu itu dapat memperoleh bantuan hukumnya secara gratis. Namun kendalanya itu dalam implementasi ini masih terjadi hal kurangnya informasi serta keterbatasan akses terhadap layanan bantuan hukum. Lalu selanjutnya yaitu adalah poin kedua tentang penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, di mana regulasi ini menetapkan bahwa bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi, termasuk pendampingan hukum di pengadilan serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Lembaga bantuan hukum dan advokat yang telah terakreditasi berperan penting dalam memberikan layanan hukum. Nah, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM ini bertanggung jawab dalam mengawasi serta memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum ini berjalan sesuai dengan aturan, termasuk dalam aspek pendanaan dan pengawasan terhadap lembaga penyedia bantuan hukum. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah poin ketiga, yaitu pentingnya penyuluhan hukum sebagai wujud pengabdian. Nah, penyuluhan hukum ini merupakan salah satu langkah konkret dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, praktisi hukum, serta mahasiswa hukum sebagai bentuk dari pengabdian mereka kepada masyarakat. Nah,
kurangnya penyebar luasan informasi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum, sehingga penyuluhan hukum ini menjadi sarana yang penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan hukum yang tersedia. Kesimpulan, lalu yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, dari hasil pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah di Buton, di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, di mana melalui kegiatan penyuluhan hukum tersebut kepada masyarakat dengan menyampaikan beberapa informasi hukum yang setidaknya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam perbuatan hukum dan mencari keadilan hukum. Lalu kurangnya penyebar luasan peraturan hukum ini menjadi satu kendala tidak efektifnya implementasi hukum tersebut, sehingga diperlukan peranan para pemangku kepentingan terutama para pemerintah setempat, para praktisi hukum, termasuk di dalamnya para sarjana hukum atau mahasiswa hukum, dapat memberikan penerapan hukum dari menyampaikan informasi-informasi hukum yang bisa memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga masyarakat ini mengetahui dan bisa melaksanakan dan menaati aturan hukum tersebut. Sekian presentasi dari saya, review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.